Oke, halo. Hari ini saya ingin membantu buat teman-teman semua yang tinggal di desa. Masih bingung untuk membangun sebuah bisnis dan usaha? Kiranya bisnisnya apa ya? Usahanya apa ya? Di sini saya akan membantu beberapa ide bisnis dan usaha buat Anda yang tinggal di pedesaan. Saya disclaimer, orang desa jangan pesimis, jangan takut, jangan berkecil hati, pokoknya tetap optimis. Semua orang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan semua orang memiliki kesempatan untuk sukses bersama. Tidak tinggal di kota, tidak tinggal di desa, tetap memiliki kesempatan yang sama. Dan tidak sedikit cerita, orang desa malah justru banyak yang sukses. Seperti itu teman-teman. Oke, tetap stay di Chef Rizky Finansial. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah challenge buat teman-teman melihat desa sebagai dua sudut pandang. Yang pertama, Anda melihat desa sebagai komoditas ya. Jadi, jika Anda melihat desa sebagai komoditas, Anda harus mencari celah-celah yang ada di desa. Oke, contohnya gimana Mas? Nggak usah panjang lebar. Jadi seperti ini, untuk di desa kebanyakan orang kan ya petani. Ya, Anda bisa jualan sayur, ya, jualan hasil buminya ke kota teman-teman. Misal jualan bayam, jualan jasin, ya, jualan wortel, jualan kentang, ya, ke kota seperti itu. Jadi Mas, tapi saya nggak punya loh untuk kenalan petani walaupun saya orang desa, jangan khawatir. Anda bisa menanam sendiri di rumah, tapi rumah saya kecil loh Mas, nggak bisa untuk nanam seperti di kebun. Anda bisa untuk menanam metode hidroponik. Zaman sekarang nggak usah bingung, cara menanam atau melestarikan tumbuhan menggunakan sistem hidroponik itu banyak tutorialnya di YouTube. Anda nonton saja di situ. Kemudian Anda bisa untuk beternak ya atau budidaya ikan ya. Contohnya apa Mas? Ikan lele. Nah, ikan lele ini sebenarnya 600 sampai 700 gram itu sebenarnya sudah bisa dipanen ya. Tapi kalau ikan lele harus banyak Mas untuk di bagian lahannya. Semua usaha tidak langsung besar teman-teman ya. Ingat semua usaha itu diawali dari yang kecil dulu. Anda bisa menggunakan kolam terpal dulu di rumah ya. Satu kolam atau 3 kolam dulu. Anda dicoba dulu di situ ya untuk beternak atau budidaya ikan lele. Karena untuk ikan lele ini pasarnya cukup gampang banget, cara jualnya ke kota juga gampang. Banyak yang mau menerima seperti warung makan nasi Padang, warung makan nasi campur dan masih banyak banget ya yang mau menerima dari hasil budidaya lele itu tersebut. Kemudian Anda juga bisa beternak ayam ya. Ayamnya ayam Arab. Loh, kok harus ayam Arab, Mas? Kalau ayam Pakistan gimana? Ayam Pakistan sedang perang melawan India. Oke, ini hanya bercanda ya. Jadi, kenapa harus ayam Arab? Karena ayam Arab itu ketika usia 3 bulan sampai 4 bulan, itu dia bertelur setiap hari. Ya. Jadi, telurnya Anda bisa jual dan harganya tentunya lebih mahal daripada telur ayam horen. Ya. Seperti itu. Kemudian, jika sudah akhir, ayam Arab bisa dijadikan pedaging atau ayam sayur. Oke? Nah, yang selanjutnya, Anda melihat desa sebagai pasar. Kalau Anda melihat desa sebagai pasar, Anda harus melihat dulu potensi apa yang nggak ada di desa. Contohnya, Mas. Oke, saya kasih contoh. Di desa itu sebenarnya ya juga banyak petani, banyak pak tukang, ya. Tapi alat-alatnya dia harus beli ke kota, teman-teman, ya. Ya, kita bisa sediakan alat pertanian, alat pertukangan, atau jasa sewa traktor di desa. Yaitu kemarin banyak banget beritanya, ya, jasa sewa traktor di desa. Karena tidak semua petani itu mampu beli traktor, teman-teman ya. Jadi kita sewakan aja atau rentalkan aja. Itu juga cuan ya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung. Yang kedua, Anda bisa jualan peralatan elektronik dan listrik. Karena pengalaman saya waktu tinggal di desa, mau cari lampu itu kita harus ke kota, mau cari fittingan lampu kita juga harus ke kota, mau cari kabel juga harus ke kota. Saya pengen musikan ya, pengen dangdutan di sawah, itu kita harus mencari speaker aktif, belinya di kota, jauh teman-teman. Anda juga bisa sediakan di desa, ya seperti itu. Atau stop box. Nah, stop box ini banyak banget ya.
peminatnya, karena semua orang punya TV, mau nonton TV, stop box-nya jauh, belinya di kota teman-teman. Anda mungkin bisa stok di rumah ya, ditawarkan dari mulut ke mulut, tetangga ke tetangga, seperti itu. Kemudian yang paling familiar adalah toko kelontong. Nah, toko kelontong ini menyediakan kebutuhan sehari-hari yang nggak ada di desa sebenarnya, ya karena orang-orangnya itu mencari suppliernya tetap di kota, teman-teman. Mau cari sabun, cari odol sikat gigi, ya. Nah, untuk teman-teman semua, ya, kalau mau buka toko kelontong, satu, Anda harus yang paling lengkap di daerah Anda. Karena kalau bicara toko kelontong sekarang, ya pastinya udah ada dong pesaingnya di desa Anda. Masing-masing desa sudah ada toko kelontong. Usahakan toko Anda paling lengkap, toko Anda paling bersih, toko Anda paling ramah, dan jelas toko Anda itu menjual barang-barang dengan harga yang cukup murah. Atau kita kasih selisih harga 500.000 perak, itu bakal dicari oleh konsumen atau tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Oke, itu beberapa ide bisnis dan usaha buat Anda yang tinggal di desa. Pokoknya tetap semangat bisa menggunakan beberapa ide yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa terus selalu dukung channel saya dengan cara subscribe ya. Kemudian like jika Anda senang atau nonton video ini mendapatkan inspirasi ya. Bantu-bantu doa di komentar. Siapa tahu doa Anda diaminkan oleh para penonton yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.